Oke, kita lanjut lagi kuliah hari ini di mata kuliah dasar teknik lingkungan. Hari ini kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan, dampak pembangunan dan pencemaran. Ya, hari ini sudah terpantau 54 mahasiswa hadir, sepertinya satu kelas hadir semua. Tidak lupa hari ini ialah hari belanja online massal karena agen Sofi 0909 juga banyak sekali diskonnya. Silakan manfaatkan fitur tersebut. Oke, sebelum memulai kuliah, seperti biasa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, seperti biasa setelah Assalamualaikum kita lanjut ke semangat pagi. Lestari, Lestari. Oke, terima kasih partisipasinya. Oke, sebelum mulai kuliah hari ini, ada hal yang harus kita diskusikan, istilahnya kuis. Ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Salah satu quote hari ini dan dua pertanyaan ini saya sudah share ke kalian jam 9 apa jam 10 tadi pagi dan saat ini jam 14 sehingga kalian sudah meluangkan waktu untuk mencari jawabannya. Yang pertama, jelaskan bidang kompetensi, bidang yang harus dimiliki seorang mahasiswa atau lulusan teknik lingkungan untuk menghadapi permasalahan di Indonesia, tentunya menemukan solusinya. Yang kedua, sebagai mahasiswa teknik lingkungan, jelaskan pendapat kalian tentang karhutla. Apa ini karhutla? Tentunya kalian sudah siap jawabannya. Yang pertama, mungkin pendapat dari Yudis. Silahkan Yudis mengenai dua pertanyaan tersebut. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak. Saya Yudhistira dari absen 27. Yang pertanyaan pertama, jelaskan bidang kompetensi mahasiswa teknik lingkungan untuk menghadapi permasalahan lingkungan di Indonesia. Yang saya dapat adalah di bidang teknologi Pak. Karena semakin berkembangnya zaman, teknologi akan semakin pesat kan Pak. Nah, di situ kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan, kita harus tidak gagap dalam teknologi Pak. Soalnya teknologi itu bisa dipakai buat mengelola lingkungan hidup Pak. Dan juga kita juga bisa dengan teknologi kita juga bisa menyediakan air bersih bagi masyarakat Pak. Contohnya kayak menyaring sampah dari sungai, terus airnya disuling lagi dan menjadi air bersih Pak. Oke. Nomor 2. Dan nomor 2, karhutlah. Karhutlah yaitu kebakaran hutan dan lahan. Nah, menurut saya Pak, itu sangat merugikan masyarakat. Yang pertama, bisa menjadi penyakit pencemaran. Maaf Pak, penyakit penyakit pernapasan, karena asapnya yang dihirup oleh manusia, dan kita tidak tahu asapnya arahnya kemana kan Pak. Terus yang kedua yaitu kerusakan ekosistem hutan Pak, seperti berkurangnya hewan-hewan, terus tumbuhan, mata pencaharian, dan itu akan menjadikan pencemaran tanah Pak. Itu menurut saya Pak. Oke, terima kasih Yudis. Lanjut dengan pertanyaan yang sama. Wih, dia ngerapin rambut dulu guys. Ini dia Noya. Silakan Noya. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak. Siang, ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi kompetensi yang mahasiswa teknik lingkungan harus miliki untuk pencemaran di Indonesia itu, kita melihat dulu kompetensi itu apa? Jadi kompetensi adalah kemampuan menguasai. Jadi kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan harus menguasai skill, teknologi, dan teamwork. Teamwork itu kerjasama tim. Jadi kita kuliah jangan sampai kuliah pulang
hanya memikirkan IP yang tinggi dan skill kurang. Jadi kita harus aktif dalam perkuliahan teknik lingkungan. Begini, kompetensi yang harus kita miliki itu terutama nomor 1 di Indonesia harus perhatikan kebanjiran. Kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan harus memikirkan itu, terutama kota-kota besar seperti Jakarta. Dan di dalam teknik lingkungan akan ada mempelajari tentang sistem drainase. Jadi kita harus memikirkan itu, betul yang dikatakan tadi saudara Yudhistira untuk dengan teknologi, karena semakin teknologi semakin canggih, kita harus memanfaatkan itu. Menurut saya yang nomor 1, Pak. Ya, nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah karhutla atau kebakaran lahan dan hutan. Jadi kita mengambil kebakaran itu apa sih? Kebakaran itu suatu peristiwa kejadian timbulnya api yang tidak terkendali. Jadi saking tidak terkendalinya banyak sekali yang dirugikan, banyak sekali dampak negatifnya. Contohnya seperti kesehatan, ekologi, sosial, ekonomi, dan juga reputasi. Pertama, kesehatan. Itu infeksi saluran pernafasan akut. Jadi semakin kita banyak menghirup, semakin banyak juga penyakit yang ada dalam kita. Yang kedua, sosial. Pasti sel ini berpengaruh karena ke masyarakat. Terus ekonomi. Kalau misalnya ekonomi pasti berpengaruh, misalnya kebakaran hutannya ini tidak sesuai. Kebakarannya meluas sampai tidak terkendali sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang ikut serta untuk memadamkannya. Pasti ada juga pengaruhnya. Dan juga reputasi. Reputasi untuk siapa? Reputasi Indonesia dan dunia. Pasti apabila ada kebakaran di Indonesia, pasti reputasi ini pasti nomor 1 yang dibahas. Indonesia ini menyebabkan kebakaran, menyebabkan kabut asap, menyebabkan apa saja, sehingga banyak negara-negara lain itu terdampak negatif atau merasa rugi dengan dampak ini. Jadi, oh ya, satu lagi, asap ini apabila kita hirup banyak akan menyebabkan atau bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam bagian hutan, terutama Kalimantan, hutannya masih banyak, harus kita jaga. Oke, terima kasih, Noya. Lanjut, Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arizaldi dari nomor absen 21. Untuk pertanyaan pertama, menurut saya kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi lulusan, kita harus memiliki kemampuan dalam bidang pembaruan energi. Jadi kayak kemarin kan dibilang dari pemanasan global itu sebelumnya ada dari peternakan, ada dari pertanian, ada dari sampah organik. Nah, sebenarnya sampah organik ini bisa diubah menjadi listrik. Soalnya kan kita nih di zaman modern ini nggak bisa lepas dari yang namanya listrik. Nah, biomasa dari sampah organik itu bisa memutar turbin yang nantinya akan menjadi listrik. Nah, selanjutnya ada juga biogas yang kemarin dibilang kotoran hewan itu membuat salah satu faktor dari pemanasan global. Itu sebenarnya juga bisa dijadikan gas yang nantinya akan bisa dibuat untuk keperluan rumah tangga. Ya, itu menurut saya untuk nomor 1. Oke, nomor 2. Nomor 2, itu tadi tentang kebakaran hutan dan lahan. Sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini banyak sekali kerugian yang diterima dari negara maupun negara-negara yang ada di sekitar. Sebenarnya ada positifnya juga, itu kan pembukaan lahan dari segi ekonomi, itu pembukaan lahan untuk pembangunan. Tapi kalau untuk dilihat dari lingkungan, banyak sekali
negatifnya. Jadi kayak rusaknya habitat makhluk hidup, baru habis itu yang kayak dibilang tadi sebelum-sebelumnya, itu dapat menghasilkan banyak penyakit untuk manusia, untuk hewan-hewan juga, dan yang pasti itu bisa merusak ekosistem. Ya itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, ada 3 orang. Ya, demikian jawaban dari teman-teman. Ada Yudis, Noya, dan Ari. Selanjutnya yang diperhatikan dari Yudis ialah teknologi. Teknik lingkungan harus menguasai teknologi. Betul sekali. Itu diaminkan juga oleh Noya. Selain teknologi, kita juga harus mencari energi alternatif. Teknik lingkungan salah satunya ialah pemanfaatan sampah dan biogas atau gas metan. Itu diaminkan juga oleh Ari. Jadi kalian saling melengkapi. Terus mengenai karhutla, oke, benar sekali. Itu adalah yang sedang rame tahun lalu. Apakah tahun ini terjadi lagi? Biasa di akhir-akhir tahun memasuki musim kemarau. Jadi kalian sudah tidak gagap lagi mengenai karhutla. Terima kasih buat teman-teman yang berpartisipasi. Kita lanjut ke kuliah kita hari ini tentang dampak lingkungan. Ini adalah rencana kuliah kita. Kita sampai pada materi ketiga, tanggal 9 bulan 9, tentunya tentang pembangunan, dampak lingkungan, dan pencemaran. Pencemaran ada air, tanah, udara. Dalam hal ini, ketiga komponen tersebut ialah komponen abiotik. Tujuan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mengetahui tentang pembangunan berkelanjutan, mahasiswa mengetahui dampak pembangunan terhadap lingkungan, terutama dampak pembangunan terhadap pencemaran air, pencemaran tanah, dan udara. Oke, materi ini juga dibuat oleh dan dipandu bersama saya oleh Karisma Natalia dan Diva, dua-duanya angkatan 2015 dan sekarang udah lulus. Terima kasih untuk bantuannya, dan materi beberapa ada yang saya modifikasi. Outline materi kita ada 5. Yang pertama ialah pembangunan ekonomi, dampak lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Next, selanjutnya ialah pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi di era globalisasi saat ini, itu dituntut untuk melakukan pembangunan, memenuhi kepentingan masyarakat adalah output dari pembangunan, di mana sebagai tulang punggung pembangunan memerlukan eksploitasi sumber daya alam. Jadi eksploitasi sumber daya alam sebagai salah satu tulang punggung untuk mendukung pembangunan. Selain itu juga sebagai sumber energi. Permintaan eksploitasi sumber daya alam sebagai sumber energi maupun dalam hal ini untuk pendukung pembangunan tentunya menimbulkan permasalahan lingkungan. Sesuai dengan Deklarasi Lingkungan Konvensi PBB tahun 1972, di mana output dari kegiatan itu menyelaraskan antara pembangunan, ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau yang dalam hal ini kita sebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki 4 dimensi. Yang pertama, manusia, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Inilah yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan, di mana dapat memberikan manfaat secara terus-menerus untuk memenuhi kehidupan manusia saat ini dan manusia yang akan datang. Jadi konsepnya memadukan 4 dimensi pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, dampak lingkungan. Dampak lingkungan aktivitas pembangunan saat ini terhadap keseimbangan ekosistem memiliki 4 dampak. Jadi dampak dari kegiatan pembangunan selain pemanfaatan sumber daya alam juga memiliki 4 dampak secara garis besar. Yang pertama, rusaknya berbagai ekosistem pendukung kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Yang kedua, instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan. Artinya, kondisi lingkungan sudah tidak stabil sehingga terjadi degradasi lingkungan akibat pencemaran lingkungan. Yang ketiga, adanya konflik sosial terkait alih fungsi lahan yang tidak terarah. Dan yang keempat ialah berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terjadi kesenjangan kelembagaan. Jadi 4 faktor ini adalah dampak dari pembangunan yang mengganggu keseimbangan ekosistem.
Pemanfaatan sumber daya alam memenuhi berbagai aspek lingkungan, diantaranya pertanian dan perkebunan, termasuk pemanfaatan lahan, hutan, pemanfaatan hasil hutan, hewan dan peternakan dan perikanan, terus sumber daya alam non-hayati seperti laut, angin, tanah, atau lahan, serta hasil tambang. Semua pemanfaatan sumber daya alam dari berbagai bidang tersebut tentunya memiliki dampak terhadap lingkungan. Ingat, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Definisi selanjutnya ialah yang harus kalian kuasai sebagai angkatan semester 1, yaitu tentang definisi pencemaran atau polusi. Masuknya suatu zat ke dalam lingkungan karena komposisi, jumlahnya, menyebabkan terganggunya proses alam. Jadi ada zat yang masuk ke dalam lingkungan sehingga mengganggu proses di alam yang tidak diinginkan dan gangguan terhadap kesehatan, baik kesehatan lingkungan, tentunya akan berdampak ke kesehatan manusia. Definisi polusi atau pencemaran. Pencemaran air itu ada 3 komponen, bisa pencemaran fisik, kimia, dan biologi. Ini adalah lokasi Sungai Karangmumus. Ya, kalau kalian pernah masuk ke Sungai Karangmumus, bukan wilayah kota ya, wilayah bagian hulu Sungai Karangmumus, jadi menyusuri Sungai Karangmumus hingga ke bendungan yang ada di hulu, lewat air kalian akan menemui salah satu pemandangan ini. Jika pencemaran atau polusi tadi masuknya zat, maka kalau pencemaran air masuknya zat ke media air, sehingga merubah tatanan atau komposisi dari kualitas air dan merubah fungsi atau peruntukan air tersebut. Lanjut, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini bisa proses alami, erosi oleh air yang mengalir maupun dari sampah. Kita coba fokus ke sampah. Sampah bisa pada posisi limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Prinsipnya sama, pencemaran tanah atau lahan itu masuknya suatu zat ke dalam tanah atau lahan sehingga mengganggu struktur dari komposisi tanah atau lahan tersebut. Sehingga menurunnya kualitas tanah. Ini adalah studi kasus potensi timbulan sampah. Ingat, tadi sampah masuk pada posisi lahan. Komposisi sampah di kota Samarinda dan kota Balikpapan. Timbulan berat rata-rata kota Samarinda 0,89 kg per hari per orang. Sedangkan di Balikpapan 0,79. Tidak terlalu jauh selisih timbulan sampah yang dihasilkan. Lalu, pada posisi komposisi sampah, kalian bisa lihat sendiri ada komposisi organik, plastik, dan kertas. Terus dari komposisi tersebut ada beberapa persen masing-masing komposisi sampah. Jadi potensi sampah ini akan mempengaruhi pencemaran pada lahan. Konsep pengelolaan sampah ramah lingkungan. Jadi kita sering kenal itu 3R. Yaitu yang pertama ialah reuse, reduce, dan recycle. Jadi timbulan sampah, tempat timbulan sampah pertama kali hadir yaitu di lingkungan rumah, itu harus sudah menerapkan konsep 3R agar sampah memiliki residu. Jadi residu sampah dari konsep 3R masuk dan diangkut ke TPA sehingga umur TPA, tempat pemprosesan akhir, itu lebih panjang. Jadi ada konsep 3R dalam pengelolaan sampah. Lanjut, pada posisi pencemaran udara. Pencemaran udara seperti informasi pertemuan minggu lalu, ada dari industri dan ada dari transportasi. Pencemaran udara dari teori yang ada sebagai berikut. Sebentar. Oke, agak lama di posisi pencemaran udara. Oke, ini klasifikasi pencemaran udara. Ada pencemaran udara primer dan ada pencemaran udara sekunder. Kalau primer, sumber-sumber yang dilibatkan oleh aktivitas manusia. Sedangkan sekunder, pencemaran udara yang sudah berubah reaksi tertentu, 2 atau lebih kontaminan. Beberapa pencemaran yang dari aktivitas manusia dari sektor transportasi itu berasal 60%. Dari reaksi-reaksi yang menimbulkan adanya polutan sekunder, beberapa jenis ada. Ada reaksi fotokimia dan reaksi oksidan katalis. Oke. Sebentar sebelum kita selesai, mungkin ada yang terlewat. Oke, ini dia.
Wujud kimiawi dari pencemaran udara, ada partikel dan debu, ada gas dan uap. Untuk partikel dan debu ada mineral dan organik. Untuk gas dan uap ada larut di dalam air, ada yang tidak larut di dalam air. Untuk organik ada dua, larut di dalam air dan larut dalam bahan organik dan sebagainya. Jadi ini wujud kimia dari pencemaran udara. Pencemaran udara sama prinsipnya seperti polusi tadi, masuknya zat dalam bentuk fisik dan kimia. Jadi ini sudah wujud kimia tadi. Lalu klasifikasi pencemaran udara dan sumbernya, kalian bisa lihat dan baca sendiri. Dan sekian untuk ringkas kuliah pada hari ini. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk NIM ganjil dan NIM genap. Jangan lupa balasnya yang benar ya, jawabannya di kolom komentar. 4 jam dari sekarang setelah saya upload video ini. Ingat, 4 jam dari sekarang setelah saya upload video ini. Itu permintaan dari Noya Asegaf. Noya Asegaf minta, Pak, jangan terlalu cepat. Terima kasih Noya masukannya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Lestari. Lestari.